Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi, dan perhatikanlah bumi. Kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Pada pertemuan yang lalu dibahas bahwa Allah menempatkan gunung-gunung sebagai penyeimbang bumi, dan gunung-gunung itu tinggi-tinggi. Tentu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Tapi itu artinya bumi itu konturnya itu naik turun. Tetapi Allah menyebutkan di sini bumi itu dihamparkan. Dihamparkan itu seolah-olah seperti digelar. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita menggunakannya sebagai alas tidur. Bila kita tidur di bumi, Allah menganjurkan kita, memfasilitasi kita bumi untuk kita berjalan-jalan, untuk bekerja, untuk melakukan apapun. Oleh karena itu kita butuh alas tempat kita berpijak, dan Allah menciptakan bumi itu. Nah, di sini mengandung pengertian yang kalau kita pelajari lebih lanjut, bahwa di bumi itu ada daya tarik gravitasi. Tanpa daya tarik gravitasi tidak mungkin kita bisa duduk-duduk seperti sekarang ini. Tidak bisa kita berjalan-jalan di sini. Karena kalau tidak ada gravitasi, kita itu lalu mengambang. Kalau tidak ada gravitasi, kita nggak bisa istirahat dengan baik. Dan yang pernah kita dengar bahwa kita tidur di lantai bawah langsung di permukaan bumi, itu capek kita lebih cepat hilang dibanding dengan kalau kita berada di bangunan yang di tingkat 50 dan sebagainya. Karena kita butuh gravitasi. Nah, oleh karena itu ketika Allah menyebut semacam ini, ringkas, memang Al-Quran itu bukan buku sains, bukan buku ilmu pengetahuan. Al-Quran itu buku petunjuk. Karena buku petunjuk, maka lebih banyak isinya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Tetapi di dalam perintah itu terkandung pemahaman-pemahaman yang kalau kita gali itu dalam. Dan kalau kita menggali itu tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kita kembangkan melalui penelitian. Penelitian itu melihat fakta yang sebenarnya. Fakta itu yang membuat Allah. Jadi kesimpulan dari research harus bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena yang menciptakan bumi itu Allah. Maka kalau ada penelitian kesimpulannya bertentangan dengan Al-Quran, yang salah bukan Al-Qurannya tetapi penelitiannya, mungkin metodenya kurang pas dan sebagainya. Oleh karena itu jangan pernah kita mengatakan bahwa Al-Quran itu kuno, Al-Quran ketinggalan zaman. Enggak. Kalau kita mempelajari, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang disimpulkan dengan benar. Ya, jadi oleh karena itu di dalam pemahaman keagamaan, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang datangnya dari pencipta, Al-Quran. Di bawahnya ilmu yang dari pencipta melalui utusannya, Nabi Muhammad dan para nabi yang lain alaihimussalam. Karena itu firman Allah dan sabda Nabi itu disebut nas, ketentuan yang pasti, dan itulah ilmu yang hak, yang benar. Baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka kita jangan pernah menganggap buku ilmu pengetahuan itu lebih tinggi daripada Al-Quran. Al-Quran itu top of the top, yang paling atas. Oleh karena itu kita mesti
mempelajarinya sampai kita menemukan di mana sih tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyebutkan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan. Jadi kebenaran yang disebutkan oleh Allah itu kebenaran yang bisa diyakini. Kita bisa meyakini sesuatu kalau sesuatu itu bisa kita buktikan dan bahkan bisa kita saksikan dengan indera. Tetapi kita jangan membatasi diri, yang benar hanya yang bisa kita amati dengan indera, karena indera kita terbatas. Indera kita terbatas, maka kemampuan kita belajar itu juga terbatas, dibatasi oleh keterbatasan sarana-sarana kita, termasuk akal pikiran, mata, dan pendengaran. Mungkin itu dari kata, kalau kita menyebut sehari-hari sebagai kata yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia, itu dari kata yakin. Yakin, meyakinkan, auqona. Orang yang meyakini disebut al-muqinin. Saya teruskan, bumi itu berputar di porosnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bumi itu datar, itu tidak pas. Apakah Al-Quran menyebut bahwa bumi itu bulat? Allah tidak menyebut bulatnya, tetapi menyebut mekanismenya. Mekanisme itu bisa, dari mekanisme itu kita bisa pelajari bahwa bumi itu bulat. Coba ketika Allah berfirman, alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah itu memasukkan malam ke siang hari dan memasukkan siang hari ke malam, memasukkan gelap ke terang, memasukkan terang ke gelap. Jadi siang itu artinya terang, malam itu gelap. Itu masuk, yang gelap itu berjalan masuk ke tempat yang terang, sehingga yang terang itu menjadi gelap, gelap, gelap. Di ujung sana itu yang terang kemudian menjadi gelap, gelap, gelap. Nah, itu bisa terjadi kalau buminya bulat. Saya teruskan dulu, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah itu mengendalikan atau mengelola atau memanage matahari dan bulan. Allah menyebut dua planet, yang satu menjadi inti, yang satu menjadi bagian yang terkecil dari gugusan matahari. Yang inti itu matahari, kemudian yang kita ketahui di daerah kita ini ada bumi, yang suka kita menyebutnya planet. Kemudian di bumi ini ada benda lagi yang berputar mengelilinginya, yang kita suka menyebut satelit. Jadi Allah cukup menyebut yang paling besar dan yang paling kecil. Itu artinya semua planet-planet itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu yajri ila ajalim musamma. Semuanya itu berjalan sampai waktu yang ditentukan. Itu berarti segala sesuatu yang ada di alam raya itu pasti ada lifetime-nya, ada masa hidupnya. Kalau kita manusia tinggal di arena, alam raya ini kita umpamakan sebagai arena. Kalau kita tinggal di arena, arena itu mempunyai sistem bahwa semua yang ada di situ itu suatu saat akan habis, akan hancur, akan mati, maka kita pun juga akan ikut mati. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita ini akan kekal. Ya, cuma kadang-kadang kita ini tidak bilang bahwa aku kekal, tapi perilaku kita itu seringkali menganggap kita ini kekal, terutama orang-orang yang merasa berkuasa. Begitu berkuasa, dia merasa bahwa dia itu akan kekal dan kekuasaan kita itu akan bisa terus berlanjut.
Karena beranggapan bahwa kekuasaan itu bisa terus berlanjut, maka orang semacam ini akan cenderung untuk zalim, akan cenderung untuk merampas hak-hak orang lain seperti Fir'aun. Ya, contoh yang diberikan oleh Allah adalah Fir'aun. Ya, saya tidak menyebut contoh yang ada zaman modern ini, tapi saya menyebut yang ada di dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Nah, itu karena Fir'aun tidak merasa atau tidak menyangka bahwa dia suatu saat akan mati, maka dia berperilaku yang sombong, congkak, dan semena-mena. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Nah, ini Allah wanti-wanti. Ujung-ujungnya apa? Kalian itu harus bertanggung jawab atas apapun yang kalian lakukan, karena Allah itu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nah, ini sekedar ilustrasi, saya ambil dari internet, ya, saya sebutkan sumbernya, jadi kalau mau melihat sendiri, ini gambaran sinar matahari menyorot ke bumi, ada sebagian yang panas, terang, dan sebagian dibaliknya itu gelap. Ini menunjukkan bahwa sinar itu penting, bayangan juga penting. Kok bisa terjadi gelap? Gelap karena itu bayangan. Oleh karena itu Allah tidak segan-segan menyebut bayangan itu tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi jangan kita pernah menyepelekan bayangan. Kita tuh menganggapnya bayangan itu sederhana. Padahal bayangan itu fungsinya banyak dan tidak mungkin kita bisa hidup tanpa bayangan. Nggak mungkin. Ya. Nah, Allah menyebutnya di Al-Quran bahwa bayangan itu dibuat oleh Allah mengikuti sinar matahari. Jadi, ketika sinar matahari itu menyoroti benda, maka benda itu memberikan bayangan ke arah kebalikan dari matahari. Kalau orang itu bergeser, maka bayangan itu ikut bergeser sesuai dengan arah antara kita dan matahari. Nah, dan ketika Allah mencabut kegelapan, Allah mencabutnya itu pelan-pelan. Ketika Allah memunculkan gelap juga pelan-pelan. Proses dari malam gelap sekali, kemudian menjadi terang, itu dibuat oleh Allah mulai dari fajar sedikit. Nah, karena kalau itu mendadak, mata kita terganggu. Kita biasanya misalnya kalau dari luar di bawah terik matahari, kemudian kita masuk ke ruangan yang gelap, kita nggak bisa melihat, mata kita harus menyesuaikan. Nah, Allah itu tahu itu, ya tahu dong, karena Allah yang menciptakan, ya, sangat tahu. Oleh karena itu jangan mendadak, pelan-pelan saja muncul. Nanti kemudian pagi itu sinarnya itu dibuat tidak terlalu tajam, ya, tidak terlalu tajam. Nanti makin siang makin tajam. Supaya apa? Supaya panas, temperatur di muka bumi itu cukup. Nanti sore mulai pelan-pelan berbarengan dengan muncul dan tenggelamnya bayangan itu, maka berangsur-angsur pula naik dan turunnya suhu udara. Jadi suhu udara untuk badan kita, untuk di lingkungan kita pun itu dibuat oleh Allah pelan-pelan. Kalau mendadak sakit kita. Itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu sayang pada kita. Berarti kita melihat bayangan saja, di situ kita bisa melihat kasih sayang Allah kepada kita. Orang yang bisa menangkap kasih sayang Allah di dalam ciptaannya itu hanya orang-orang yang disebut ulul albab, yang mempunyai, diberi karunia oleh Allah akal, dan dia memanfaatkan akal itu dengan baik. Oleh karena itu jangan menyepelekan pelajaran mengenai fenomena alam, tapi jangan mempelajari tanpa didasari keimanan.
Kalau kita mempelajari itu semuanya dimulai dengan keimanan, maka makin mendalam kita mempelajari itu, iman kita makin kuat. Jadi kalau kita melihat kenapa ini dalam surat Al-Quran kok tiba-tiba ada membahas gunung, kemudian ada bumi dan sebagainya, dan di ayat-ayat lain itu ada angin. Angin itu Allah menyebutnya mubasyirat. Angin itu memberikan kesenangan. Nah, kita bayangkan seandainya siang hari terus atau malam hari terus, bisa nggak kita bertahan hidup? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Katakan, tahukah kamu seandainya Allah membuat siang terus selamanya. Sarmadan artinya sama dengan abadan, siang terus selamanya sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa yang berani mengaku Tuhan selain Allah, yang bisa mendatangkan malam hari taskununa fi, di mana kamu bisa beristirahat. Taskunun itu sakinah, merasa tenang. Jadi ketika kita istirahat itu kita merasa tenang. Nah, yang kita ketahui kan kita tidur itu butuh suhu yang rendah. Kalau kita tidur di siang hari suhunya tinggi, dan di malam hari yang suhunya rendah, sama 1 jam, nanti kesegaran tubuh kita itu beda hasilnya. Jadi dibuat oleh Allah memang malam hari itu cocok untuk istirahat. Dan justru di malam hari, tengah-tengah malam hari itu waktu-waktu yang bagus, di mana Allah itu menghilangkan penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran dalam tubuh kita, sehingga orang yang tidak memanfaatkan tengah malam untuk tidur itu bisa mudah sakit, ya. Terus afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Ini kalau kita baca ayat ini kan ayat ke-72. Ayat 71-nya sebelum ayat ini itu kebalikan dari ini. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan, kalau Allah menjadikan malam hari terus selamanya sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang bisa menciptakan siang hari? Terus ayat itu ditutup dengan afala tasma'un. Apakah kamu tidak mendengar? Jadi Allah membahas tentang siang dan malam, tapi Allah mempertanyakan, kamu mendengar gak? Ayat berikutnya, kamu melihat gak? Di ayat 71-nya itu sebelum ini pertanyaannya, kamu mendengar gak? Saya pernah ditanya oleh teman yang kita sangat menghormatinya, bertanya, ini kenapa sih kok Allah membahas tentang siang dan malam, tetapi Allah membangunkan perhatian kita dengan pertanyaan, apakah kamu tidak mendengar? Padahal yang dibahas itu siang malam. Kita biasanya melihat siang dan malam itu dengan mata. Dengan mata, oh gelap, masih gelap, oh sudah terang, sudah siang hari. Tapi kok pertanyaannya dimulai dari kamu tidak mendengar. Yang berikutnya baru kamu tidak melihat. Nah, itu menunjukkan bahwa peran pendengaran itu penting sekali. Kita lebih banyak mampu belajar melalui telinga daripada melalui mata. Kita tidak pernah di Antartika melihat begitu, tapi kita mendengar cerita orang yang sudah pernah ke sana misalnya, entah dengan langsung atau melalui video begitu. Nah, itu kita dari mendengar. Kita mendengar misalnya di suatu daerah itu ada tradisi sesuatu begitu, kita nggak pernah lihat ke sana, tapi mendengar itu kita sudah mempelajari sesuatu. Jadi kita belajar itu lebih banyak melalui pendengaran. Dan logika kita itu lebih dekat dengan pendengaran, ya, lebih dekat dengan pendengaran dibanding dengan penglihatan. Kalau kita misalnya mau menjual barang, misalnya jual mobil,
Supaya calon pembeli itu tertarik, kita mesti mempelajari dia tipe orang yang lebih mudah belajar pakai telinga atau pakai mata. Kalau dia tipe orang yang lebih mudah belajar pakai telinga, ngomongnya itu logika-logika. Tapi kalau dia tuh lebih mudah belajar pakai mata, ngomongnya tuh keindahan-keindahan. Wow, ini desainnya menarik, bagus sekali, lampu depannya begini dan sebagainya. Nah itu kita melihatnya kalau dia orang itu tipe auditory yang belajar dengan pendengaran, yang dipakai logika. Logika itu kan pekerjaan akal. Jadi dekat sekali pemahaman logika dengan pendengaran. Oleh karena itu Allah bertanyanya itu mulai dengan afala tasmaun. Karena pendengaran itu lebih penting, maka bayi yang lahir mana lebih dulu? Dia mendengar dulu atau melihat dulu? Mendengar dulu. Mendengar dulu. Jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena semacam itu, Masya Allah, Allah itu bijaksana sekali ketika menciptakan segala sesuatu. Nah kalau kita memahami bahwa Allah itu bijaksana, kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak tunduk patuh saja kepada Allah? Gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, supaya kita itu mau bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah tadi menyebutkan sebagai hamparan, sutihat. Kita coba lihat ayat yang lain yang bisa lebih menjelaskan. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah adalah yang membuat bumi ini hamparan, ya, tempat tinggal, dan yang kamu bisa berjalan-jalan di situ melalui jalur-jalur, rute-rute yang kita menyebutnya jalan. Ya. Jadi karena itu hamparan, maka kita bisa memanfaatkan sebagai tempat kita berjalan menuju tempat yang kita mempunyai kepentingan di situ. Ya, kita berjalan itu kan biasanya menuju ke suatu tempat. Kenapa kita menuju ke satu tempat? Karena kita menganggap di situ ada sesuatu yang kita butuhkan atau kita perlukan. Kemudian Allah bercerita yang lain, situasi yang ada hubungannya dengan bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, kemudian kami keluarkan dengan air itu pepohonan, tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Nah ini potongan ayat ini aja kita sudah mendapatkan pelajaran banyak. Pohon di situ disebutnya oleh Allah azwaja. Azwaja itu jamak dari zauj. Zauj itu partner, pasangan. Kita sering mengartikan zauj itu suami atau istri. Ya. Zauj itu bisa suami, bisa istri. Saya pernah di Mesir bilang zauji, saya ditegur kul zaujati. Ya, katakan zaujati. Kalau suami itu zauj, kalau istri zaujah. Tapi saya sudah terlanjur terpengaruh Al-Quran, ya. Itu uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah kamu di surga bersama dengan zaujmu, wa zaujuka, bukan wa zaujatuka. Jadi kalau di Al-Quran zauj itu bisa laki, bisa perempuan. Tapi dalam percakapan sehari-hari, kalau zauj itu suami, kalau zaujah itu istri. Nah, terus di sini pepohonan itu diberi nama oleh Allah azwaj. Berarti di dalam tubuh tanaman itu ada pasangan. Ada pasangan. Ya yang kita ketahui di tanaman itu kan ada di kembangnya itu, bunganya itu ada apa Pak namanya Pak, putik sama putik sari. Ya itu kan ibaratnya pasangan kan.
Nah, kita biasanya menangkapnya pasangan itu seperti manusia dan binatang, suami dan istri. Padahal itu pasangan, bisa makhluk apapun, termasuk pepohonan. Di pohon itu ada azwaj, ada zauj. Nah, itu kalau kita pelajari, mesti ada pasangan-pasangan. Dan kita juga yang kita baca dari buku-buku, kalau dulu kita belajar ilmu hayat, ada yang pasangannya itu berada di dalam satu tanaman, ada yang di tanaman lain. Ya, jadi kalau kita anggap jantannya di satu pohon, betinanya di pohon yang lain, terus terjadinya perkawinan gimana? Allah ngatur gampang, kasih angin. Di samping itu kasih itu binatang-binatang yang suka ganggu-ganggu dia, bukan ganggu sih, mengambil makanan di situ, misalnya kumbang, mengambil madunya. Nah, itu kan sambil merontokkan hal-hal yang ada di situ, terus terbang jatuh di kembang pohon yang lain. Nah, itu Masya Allah. Jadi kalau kita melihat semacam ini, itu banyak terkandung pengetahuan-pengetahuan yang kita mesti menggali. Nah, maka jangan pernah menganggap bahwa Al-Quran itu ketinggalan zaman. Kulu war'aw an'amakum, itu semua manfaat untuk kamu dan untuk binatang ternakmu. Silakan makan. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Dalam hal semacam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Orang yang punya akal karena disebut ulul albab dan disebut ulun nuha. Ulun nuha atau ulin nuha. Ya, ada seorang kiai yang terkenal, punya 2 anak laki-laki, yang satu dikasih nama ulin nuha, yang satu dikasih nama ulil albab. Nah, ya alhamdulillah dua-duanya juga jadi kiai. Kemudian semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi dan di langit itu hanya untuk manusia. Semua hanya untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah itu mengendalikan, mengelola semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua di situ sebutnya jami'ah, semuanya. Min itu semuanya lakum untuk kalian. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan penghasilan dari alam raya ini, kita mesti mempelajari hal-hal yang mungkin yang belum digali. Aku bisa menciptakan apa atau bisa memperoleh manfaat apa dari ciptaan Allah ini. Nah, kalau kita bisa menemukan, maka itu bisa kita kembangkan, yang kemudian kalau dalam kehidupan modern ini kita daftarkan sebagai paten. Nah, itu bisa dikembangkan lebih lanjut untuk industri. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam hal semacam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, yatafakkarun. Jadi Allah di satu saat menyebut ulul albab, satu saat menyebut ulun nuha, satu saat menyebut yatafakkarun, saat yang lain Allah menyebut ya'qilun. Ya'qilun dari kata akal. Jadi mau menggunakan akalnya. Tapi sayang, manusia yang diberi karunia oleh Allah bermacam-macam itu suka melakukan kerusakan, merusak-rusak alam raya ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Telah nyata nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Nah, kalau Allah membuat rusak itu tujuannya apa? Memberi peringatan. Alam raya ini udah aku bikin baik ya. Sudah aku bikin bagus, kamu jangan merusak. Kemudian kalau manusia itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan Allah yang membuat indah, membuat bagus, membuat ekosistem yang serasi, terus kemudian manusia suka merusaknya. Seringkali manusia merusak itu karena tamak atau karena mata duitan, sehingga manusia itu mengeksploitasi alam raya ini dengan berlebihan.
Kalau kita lihat orang manusia yang biasa tinggal di hutan, mereka tidak bercocok tanam, ya, di hutan tertentu tentunya. Mereka makan dari hutan itu aja. Ada buah diambil, tapi mengambilnya secukupnya. Ada binatang diburu, mengambilnya secukupnya aja untuk hari itu. Supaya apa? Ya biarin nanti beranak lagi, biarin nanti tumbuh lagi, nanti kita ambil lagi, ya. Tapi manusia ini suka rakus, ya. Jadi ada keluhan dari seorang menteri waktu itu, kepiting itu disarankan yang bertelur jangan kamu ambil. Kalau kamu mendapatkan kepiting yang bertelur, kamu lepas lagi, karena telurnya itu ribuan. Kalau kamu lepaskan lagi, nanti dalam waktu tidak lama itu menetas, jumlah kepitingnya banyak, kamu bisa mengambilnya. Kalau kamu ambil kemudian kamu jual, ya memang kalau bertelur itu harganya lebih mahal, tapi nanti punah. Dia kesel, kenapa? Nelayannya bilangnya apa? Ya kita mau lepasin, tapi nanti kalau aku lepasin diambil oleh orang lain. Sebelum diambil oleh orang lain, aku ambil dulu. Jadi ini orang ini berpikirnya gimana sih? Gitu. Nah itu karena ketamaan, ya. Karena ketamaan, maka kalau lingkungan itu rusak, tujuan Allah itu baik, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia itu bisa merasakan sendiri akibat dari ulahnya sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali dengan cara hidup yang baik. Tapi kita itu bandel, ya. Ini saya kasih contoh gambar. Ya, ada mineral yang bisa dijual, mengambilnya itu berlebihan. Ada yang emas, ada batu bara, terus kemudian menjadi rusak lingkungannya, tapi tidak diperbaiki kembali. Dan ini terjadi sejak abad yang lalu, ya. Jadi kalau kita baca sosiologi itu ada cerita contoh-contoh perilaku manusia, misalnya di Amerika itu ada tambang batu bara, terus orang-orang pada bekerja di situ, setelah dieksploitasi, diambilin batu baranya, alamnya itu rusak, lalu di daerah situ menjadi daerah yang kosong, rumah-rumah menjadi hancur. Jadi kasarnya itu lalu orang menyebut daerah hantu gitu. Nah, itu akibat dari perilaku orang sendiri. Ini saya ambil lagi dari internet. The process of mining remains intense and invasive, and operations often leave large environmental impacts on the local surroundings, as well as wider implications for the environmental health of the planet. Nah, jadi karena eksploitasi ini yang berlebihan, maka ini impactnya mengganggu kesehatan kehidupan manusia. Saya teruskan. Allah menyebut bumi ini disediakan untuk orang-orang yang soleh. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah kami putuskan, kami tetapkan di Zabur, setelah kami menyebutkan zikir, ketentuannya apa? Bahwa bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini orang suka menyebutkan yang soleh. Mana orang-orang soleh itu yang rajin di masjid itu enggak mewarisi bumi. Mewarisi itu artinya memperoleh kekayaan dari bumi itu. Orang-orang yang rajin di masjid terus-terusan mana tidak kaya, yang kaya malah justru orang yang tidak beragama Islam, tidak menyembah Allah, ya. Kalau kita berbicara tentang negara, itu negara seperti Jerman, Jepang itu lebih kaya daripada negara-negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Nah, itu suka bertanya, ayat ini gimana? Nah, kita memahami soleh itu artinya apa? Soleh itu artinya proper, orang yang perilakunya wajar.
Jadi orang wajar itu kan bisa wajar menurut ukuran keduniaan, ada wajar menurut ukuran keakhiratan. Nah, yang bagus wajar yang menurut ukuran dunia dan akhirat. Nah, kita seringkali bilang wajar soleh itu ukurannya hanya akhirat, sehingga orang yang soleh itu hanya orang yang misalnya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin tahajud, tapi nggak mau kerja. Ya, ini zaman dulu itu suka ulama-ulama itu mencemooh orang-orang ahli tasawuf. Dulu itu ulama itu mengharamkan tasawuf. Karena apa? Orang tasawuf itu cenderung untuk rajin ibadah tapi nggak mau belajar, sehingga mereka tekun ibadah tapi seringkali kewajiban-kewajiban itu ditinggalkan. Mereka menganggap haram. Baru kemudian ketika Imam Ghazali menulis buku tentang Ihya'u Ulumiddin, ulama bilang tasawuf yang seperti ini boleh, ya tasawuf yang seperti ini boleh. Nah, jadi kali kita jangan generalisir, jangan digebyah-uyah bahwa tasawuf itu salah. Ya ada yang salah. Itu di zaman Jalan Fatmawati itu ada satu tempat, di situ mengajarkan sufi. Siapa yang ke situ? Orang beragama apapun boleh. Ada orang Hindu, orang Buddha, Kristen, Islam, di situ boleh pakai mempraktekkan sufism. Nah, itu sufi yang nggak benar. Tapi yang benar itu sufi yang seperti dia ajarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu memang belajarnya itu mulai dari kedokteran, belajar fikih, belajar tasawuf. Karena dia belajar macam-macam, akhirnya beliau merangkai pelajaran-pelajaran itu, lalu hasilnya semacam itu. Ya, kalau kita membaca Ihya Ulumuddin itu asik sekali, karena zaman itu belum ada psikologi, tetapi pemahaman dia itu dalam, bisa dipertanggungjawabkan secara psikologi, tapi ujung-ujungnya iman. Ya, saya kasih contoh yang, mohon maaf saya sedikit menyimpang, tapi ilustrasi supaya orang yang membenci Imam Ghazali itu berhentilah. Orang yang membenci Imam Ghazali itu membaca bukunya aja belum pernah, tapi mencemooh. Ya, itu misalnya begini, kalau ada rukhsah, kemurahan dari Allah, misalnya kalau kita sedang bepergian, kita boleh meringkas atau memperpendek jumlah rakaat kita. Zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, boleh juga dirangkap. Itu kemurahan. Berarti kalau kita mengikuti itu dikosor, itu lebih ringan. Nah, kalau ada rukhsah atau kemurahan semacam ini, kita lebih baik sholat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat ketika kita bepergian. 2, kenapa? Beliau menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan, coba lihat ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Jadi kalau Allah menghendaki kemudahan, kamu itu sedang berpayah-payah bepergian, maka lakukanlah cukup 2 rakaat. Jadi dari ayat semacam itu ada beberapa yang dikutip oleh Ghazali, hadis juga. Terus dia mengatakan berarti mengambil yang ringan itu lebih baik. Tapi dia wanti-wanti, ketika kamu mengambil yang ringan, hati-hati ya, jangan karena nafsu. Misalnya zaman sekarang itu lebih relevan, pergi ke Surabaya, ini kan udah jauh, berarti udah boleh kosong. Terus kebetulan bepergiannya ke Surabaya tidak membuat sibuk, justru malah berkurang pekerjaan. Kan orang di Jakarta itu pekerjaan banyak sekali, begitu keluar kota santai. Terus gimana sholatnya, dikosor nggak? Kosor lah, biar kenapa? Biar santai, biar bisa lebih banyak bersantai-santai. Nah, bersantai-santai itu hawa nafsu. Kalau sholatnya dia memilih 2 rakaat karena kepengen santai, kepengen bermalas-malasan, itu nafsu. Jadi
hati-hati ketika mengambil keringanan itu karena Allah, bukan karena nafsu. Itu dia sudah memikir tentang pola pikir manusia. Jadi itu semacam itu tasawuf yang berdasarkan Quran dan hadis. Kalau tasawuf berujukannya Quran dan hadis itu fine. Oleh karena itu saya tidak suka menyebut pelajaran kita ini tasawuf. Enggak, bukan. Kalau kita menerapkan Al-Quran dan hadis pasti tasawuf. Tapi kalau tasawuf belum tentu sesuai dengan Quran dan hadis. Ya. Saya ulang, kalau kita menerapkan Quran dan hadis pasti tasawuf. Tapi kalau orang belajar tasawuf belum tentu dia menerapkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, udahlah kita belajarnya Quran hadis aja lah.